M18 Hellcat adalah tank tercepat buatan Amerika yang diproduksi selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua. Namun menjadi yang tercepat tidak berarti bahwa tank ini menjadi primadona bagi awak tank Amerika. Mengapa demikian? Dalam video kali ini kita akan membahas tentang tank penghancur Amerika bernama M18 Hellcat, dari sejarah singkatnya hingga mengapa tank ini sangat cepat, dan bagaimana opini kru tank Amerika terhadapnya. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, pihak sekutu termasuk Amerika tidak menyangka bahwa Jerman akan menggunakan kekuatan tank untuk melancarkan agresi mereka terhadap Polandia. Di titik ini, sekutu mengira bahwa tank-tank yang sebelumnya telah diperkenalkan pada Perang Dunia Pertama tidak akan memiliki peran yang signifikan dalam peperangan. Namun Jerman membuktikan bahwa mereka salah. Dengan taktik Blitzkrieg mereka yang mengerahkan infanteri, kendaraan lapis baja, dan dukungan udara secara bersamaan untuk melakukan serangan yang terfokus dan cepat untuk menguasai wilayah musuh. Pada saat itu bahkan Amerika pun tidak memiliki meriam yang secara khusus berperan sebagai sebuah senjata anti-tank. Amerika bergegas untuk mengembangkan sebuah meriam anti-tank yang kemudian lahirlah meriam M3 berkaliber 37 mm yang cukup ringan sehingga mampu ditarik oleh jeep-jeep mereka. Senjata ini dikerahkan di medan tempur Afrika Utara pada 1940. Namun mobilitas pergerakan tank-tank Jerman saat itu membuktikan bahwa melawan agresi Jerman dengan meriam anti-tank saja tidak cukup untuk menghentikan laju tank-tank Jerman. Meriam anti-tank tidak cukup mobile dan fleksibel untuk digunakan melawan tank yang terus bergerak. Sehingga tercetuslah ide untuk memasang meriam-meriam ini ke sebuah kendaraan bergerak seperti jeep dan truk, untuk memberikan mobilitas yang lebih baik serta meningkatkan keamanan bagi kru pengoperasi meriam tersebut. Meriam-meriam yang dipasangkan ke kendaraan inilah yang di kemudian hari menjadi pelopor dari tank-tank penghancur Amerika yang selama berlangsungnya perang memiliki konsep dan pendekatan yang sedikit berbeda dari negara-negara lain. Konsep ini terus dikembangkan hingga akhirnya terciptalah M10 Wolverine di tahun 1942 yang menjadi tank penghancur pertama buatan Amerika. M10 menggunakan sasis dari tank Sherman yang dimodifikasi, dengan mengurangi lapisan baja dan memasang meriam 76 mm yang lebih baik dari Sherman biasa, dengan desain turret yang terbuka tanpa atap. Namun meskipun memiliki lapisan baja yang lebih tipis, M10 tidak lebih cepat dari Sherman, sehingga performa mereka dari segi mobilitas terbilang sama saja. Amerika menginginkan sebuah tank yang lebih cepat, ringan, dan mematikan, sehingga mampu bermanuver lebih cepat untuk menghindari tembakan meriam-meriam Jerman yang mematikan. Pada akhirnya di tahun 1943, Amerika berhasil mengembangkan tank M18 Hellcat yang mengorbankan segala aspek perlindungan dengan menggunakan lapisan baja yang sangat tipis dan turret dengan atap terbuka. Lapisan bajanya hanya setebal sekitar 13 mm, yang mana bahkan mobil lapis baja Amerika yang dikenal memiliki lapisan baja yang sangat tipis yaitu M8 Greyhound, memiliki lapisan baja yang lebih tebal dibandingkan tank penghancur M18 Hellcat. Bagian bawah dari tank ini pun hanya memiliki lapisan baja setebal 5 mm, sehingga melewati medan ranjau sangatlah berbahaya, bukan hanya bagi tank, tetapi bagi seluruh awak yang mengoperasikannya. Perlindungan yang sangat buruk ini berarti bahwa bahkan senapan mesin otomatis pun dapat menembus lapisan baja dari M18 pada jarak dekat. Lalu mengapa tank ini dibekali dengan lapisan baja yang sangat tipis? Dalam mendesain tank ini, Amerika berpegang pada filosofi bahwa jika lapisan baja dari tank-tank Jerman mereka saja tidak mampu menahan tembakan peluru dari tank-tank Jerman, mengapa mereka harus menciptakan tank dengan lapisan baja yang lebih tebal? Jika tank-tank Amerika dengan lapisan baja yang tebal saja masih tidak mampu menahan tembakan dari meriam Jerman yang mematikan, mengapa mereka harus mengembangkan tank yang lebih besar, lebih berat, dan juga lebih lambat? Amerika benar-benar mengambil konsep ini secara ekstrim dan menciptakan sebuah tank yang bahkan memiliki lapisan baja yang lebih tipis daripada mobil tempur, namun dengan keunggulan mobilitas yang tidak tertandingi. Maka terciptalah M18 Hellcat, tank tercepat dalam Perang Dunia Kedua yang mampu melaju dengan kecepatan maksimal hingga 89 km per jam. Penggunaan turret yang tidak beratap pun dimaksudkan agar kru mampu dengan mudah keluar dari tank jika terjadi kebakaran atau terkena tembakan musuh, karena jelas tank ini tidak mampu menahan peluru bahkan dari tank-tank ringan berkaliber kecil sekalipun. Selain itu, dalam pertempuran antar tank, visibilitas dari awak tank sangatlah menentukan siapa yang akan menang, karena siapapun yang mampu melihat musuh terlebih dahulu, merekalah yang dapat menembak pertama, dan satu tembakan tepat sasaran saja dapat berakibat fatal bagi tank yang terkena tembakan. Tapi kondisi turret yang terbuka ini memperkenalkan musuh baru bagi awak tank yang berada di dalamnya. Pasukan infanteri musuh dapat dengan mudah menembak ke dalam interior tank jika mereka berada di posisi yang lebih tinggi, ataupun melempar granat ke dalamnya. Dan jika situasi pertempuran sudah mereda sekalipun, mereka harus berhadapan dengan dinginnya cuaca di Eropa karena posisi mereka yang sangat terbuka. Meski begitu, tank ini dibekali dengan mesin pesawat yang juga digunakan pada M4 Sherman pada model awal dan dengan bobot yang hanya setengah dari tank Sherman, sehingga bermanuver menggunakan tank ini sangatlah mudah dan cepat. Produksi dari tank M18 dimulai pada Juli 1943 dan berlangsung hingga Oktober 1944, dengan total unit diproduksi sebanyak 2.507 unit. Namun mobilitas yang baik bukan berarti tank ini menjadi primadona bagi kru-kru tank Amerika. Pada awalnya justru mereka tidak menginginkan tank ini karena sudah nyaman dengan M10 Wolverine mereka, dan merasa tidak membutuhkan tank baru yang bahkan memiliki lapisan baja yang lebih tipis, hanya demi mendapatkan kecepatan yang lebih baik, dan dengan daya tembak yang tidak secara signifikan lebih baik juga.
Dalam pertempuran, komandan-komandan tank pun seringkali ragu untuk berhadapan satu sama lain dengan tank musuh, dan lebih banyak melakukan misi pengintaian karena kecepatan tanknya sangat baik. Permasalahan lain muncul ketika mereka mulai berhadapan dengan tank Panther Jerman, yang juga memiliki mobilitas yang cukup baik. Di samping tidak memiliki lapisan baja yang berarti, ternyata meriam 76 mm yang digadang-gadang lebih baik dari yang dipasang pada M4 Sherman model terbaru, masih kesulitan untuk menembus baja dari tank Panther. Posisi senapan kaliber 50 yang terletak di atas turret juga membuat komandan tank yang mengoperasikannya sangat terekspos, dan mengakibatkan banyak korban jiwa dari posisi komandan tank M18. Mobilitasnya yang baik, berarti M18 Hellcat mampu melintasi medan pertempuran jauh lebih baik dari tank-tank lain. Namun kemampuan ini bisa menjadi bumerang bagi tank M18 itu sendiri, karena jika mereka terlalu berada jauh di depan dari kekuatan pasukan utama, maka akan semakin menambah bahaya dan resiko bagi tank tersebut, mengingat tank ini hampir tidak memiliki perlindungan sama sekali. Ditambah lagi dengan desain turret yang lebar dan rendah, armor yang miring, dan juga penambahan rem laras pada bagian ujung meriam yang panjang dari M18, membuatnya terlihat mirip seperti tank Panther. Dalam situasi pertempuran yang kacau dan berkabut, awak tank Amerika seringkali mengira bahwa M18 adalah tank musuh, dan dalam kepanikan menembak satu sama lain, sehingga mengakibatkan korban jiwa yang disebabkan oleh tank dari kubu yang sama. Beberapa awak tank M18 mengecat ujung meriam mereka dengan warna merah untuk menghindari kesalahan tembak dari sesama tank Amerika. Ketika perang semakin mendekati akhir, awak tank Amerika mulai mengubah opini mereka terhadap tank M18. Mereka mulai mengadaptasi taktik hit and run di mana mereka akan menghadapi musuh, berhenti untuk menembak, dan kembali bergerak agar musuh semakin sulit merespon tembakan mereka. Sebuah taktik yang seharusnya menjadi tujuan mengapa M18 diciptakan dengan lapisan baja yang super tipis. Taktik ini ditambah dengan awak tank Amerika yang semakin dilatih khusus untuk pertempuran satu lawan satu dengan tank musuh, berimbas pada minimnya jumlah korban jiwa dari awak tank M18. M18 tidaklah didesain sebagai sebuah tank, melainkan sebuah mesin penghancur tank. Dan ketika Perang Dunia Kedua berakhir pada 1945, penggunaan konsep tank penghancur mulai ditinggalkan, begitu juga dengan masa tugas dari M18. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, wajah pertempuran ikut berubah, dan pengelompokan tank berdasarkan fungsi dan bobot seperti tank ringan, tank medium, tank berat, dan tank penghancur, mulai digantikan perannya dengan tank MBT atau Main Battle Tank. M18 yang telah habis masa tugasnya dijual ke berbagai negara, beberapa bahkan ada yang dimodifikasi dan masih ditugaskan hingga tahun 1995. Meskipun mencetak rekor sebagai tank tercepat selama perang, berada di dalam tank dengan lapisan baja yang hanya setebal 1 cm dan harus menghadapi tank-tank Jerman yang terkenal dengan ketangguhan dan daya tembaknya, jelas tidak akan menimbulkan kesan berarti bagi awak tank yang mengoperasikannya. Dan eksistensi dari tank M18 Hellcat ini ikut pudar bersamaan dengan berakhirnya perang.